Selamat sore dan shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kebersamaan ibadah keluarga pada saat ini. Dan marilah kita mempersiapkan diri dalam pertemuan ibadah pada malam hari ini yang menjadi persiapan kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang awal bulan Oktober. Mari saudara, kita bersama menyiapkan hati kita dan seluruh perlengkapan serta seluruh anggota keluarga kita pastikan untuk dapat bersama-sama berhimpun, dan mari kita serahkan ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita awali saudara ibadah kita malam hari ini dalam pujian Kidung Jemaat 355. Kidung Jemaat 355, kita pujikan bait 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudaraku, kita dihantar dengan sabda pembimbing kita dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Silakan disimak, saya akan membacakan demikian, saudara. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudaraku, sabda pembimbing kita memberikan semangat kepada kita bagaimana untuk mewujudkan kesatuan di tengah-tengah komunitas dan kebersamaan kita dimanapun. Komunitas yang dibangun
di atas dasar kasih, dalam satu pengharapan, satu iman, dan satu baptisan di dalam Allah. Mari kita terus menyemangati kehidupan bersama dengan saudara-saudara kita, baik dalam keluarga maupun dalam jemaat, dengan semangat yang telah diberikan kepada kita seturut dengan sabda pembimbing ini. Mari kita sambut saudara. Sabda pembimbing kita tadi dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat 315. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, pujilah sumber hidupmu. Pujilah Tuhan, muliakan Dia yang telah menjamu kita. Tubuh kudusnya sudah dipecahkan dan darahnya dicurahkan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kau menjadi insan dilahirkan oleh Maria. Tubuhmu, darahmu, keselamatan umatmu. Tuhan kasihanilah. Tubuh kudusnya mati disalibkan, kita hidup karena Dia. Dialah roti kurnia sorgawi, Dia kita peringati. Tuhan kasihanilah, Tuhan kau beri darahmu yang menghapus dosa umatmu. Olehmu nyatalah kasih Allah yang bakal. Tuhan kasihanilah. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara, untuk masuk di dalam perenungan firman pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau ya Allah, atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini, dan juga berkat Tuhan yang kami terima sepanjang hidup. Engkau nyatakan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bersama dengan keluarga-keluarga milik Tuhan, pada malam hari ini kami berhimpun untuk hadir dalam ungkapan diri kami di tengah-tengah kebersamaan, dalam pujian, di dalam ungkapan syukur, setiap doa yang kami naikkan. Demikian juga pada saat kami menyiapkan diri untuk merenungkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, berkatilah kami semua, setiap pribadi yang hadir menghadap Tuhan, dan juga setiap keluarga yang telah berhimpun untuk kami dapat menerima sapaan firman-Mu yang semakin menguatkan dan meneguhkan kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya hati dan pikiran kami senantiasa diterangi dan diberikan hikmat untuk kami dapat melakukan setiap maksud dan kehendak-Mu yang nyata setiap hari. Kami menyerahkan juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan kiranya menuntun dengan kuasa Roh Kudus agar setiap perenungan yang kami lakukan pada saat ini terjadi atas bimbingan Tuhan saja. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah
kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 11. Saudara, kita persiapkan bacaan kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian saya juga akan membacakan dan Bapak Ibu serta anak-anakku silakan dibaca di dalam hati. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara, mari kita sambut dulu dalam pujian Kidung Jemaat 31B. Kita akan pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, Mungkinkah Aku Pun Serta. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat dan kita perlu
saling menyemangati dalam kesempatan seperti saat ini. Dan menjadi kesempatan yang baik untuk kita berjumpa kembali. Dan lebih lagi bahwa kebersamaan kita malam hari ini adalah dalam rangka pecawisan atau persiapan untuk kita masuk di dalam ungkapan sukacita memenuhi panggilan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini diberikan tema membangun keutuhan gereja secara dewasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu kelompok atau komunitas dibutuhkan keutuhan, dibutuhkan kesatuan agar kelompok atau komunitas itu menjadi lebih tangguh. Nah, kesatuan tidaklah terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan, harus diusahakan bersama. Dan kesatuan juga bukan sesuatu yang kalau sekali sudah ada, akan terus tetap ada. Namun seluruh anggota harus terus menjaga dan mengusahakannya secara berkelanjutan, berkesinambungan. Kita bisa mengambil dan melihat contoh kesatuan dalam satu komunitas atau kelompok yang ada dalam lingkungan keluarga misalnya. Dalam keluarga boleh dalam lingkungan pelayanan gereja, dalam masyarakat, dalam negara. Ya. Maka kalau kita lihat kesatuan yang ada dalam komunitas ini, jikalau tidak terwujud, terpecah, itu karena tidak adanya kesatuan. Oleh karena itu, saudara, ada contoh yang lebih konkret dalam hubungannya dengan kesatuan ini. Contoh yang paling dekat dalam kehidupan keluarga, misalnya saudara, biasanya kita mendengar ada anggota-anggota keluarga yang menjadi sasaran kasih sayang dari orang tua, tetapi tidak semuanya. Ya, misalnya saja, anak laki-laki itu kesayangan ibunya, anak perempuan kesayangan ayahnya, atau mungkin sebaliknya. Atau seringkali kita lihat seperti seakan-akan ini sesuatu yang bukan baru lagi, anak bungsu itu adalah kesayangan orang tuanya. Betul atau tidak? Ya, para anak ya, ini yang bisa merasakan. Tetapi jikalau itu terjadi, itu akan sangat menjadi praktek yang perlu disayangkan. Sehingga boleh dikatakan dalam keluarga terjadi praktek pilih kasih ya, atau sedang terjadi ungkapan kasih sayang yang kurang adil. Ya, itu contoh saja. Namun kiranya tidak terjadi dalam keluarga kita. Nah, yang penting dari apa yang ada dalam mewujudkan sebuah kesatuan dalam komunitas, dalam kelompok, baik keluarga, jemaat atau gereja, masyarakat maupun negara. Apa yang Paulus nasihatkan melalui tulisan surat Filipi ini sungguh sangat aktual dan relevan bagi kita. Beberapa perilaku yang dapat mengganggu dan menghalangi kesatuan, saudara, ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Beberapa poin yang disampaikan dan penting, sangat aktual dan relevan juga dalam kehidupan kita berkomunitas. Yang pertama, Paulus menyampaikan, jangan sampai kesatuan itu diakibatkan oleh atau disebabkan oleh adanya tindakan yang mencari kepentingan diri sendiri. Demikian juga disebabkan karena mencari puji-pujian yang sia-sia. Dan juga memperhatikan karena tindakan memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, saudara, Rasul Paulus menuliskan nasihatnya ini tentu tidak tanpa sebab. Karena ada sebab. Karena di jemaat Filipi telah terjadi situasi yang pada saat itu telah menyebabkan jemaat Filipi itu memiliki hubungan yang kurang harmonis yang mengancam kesatuan di tengah-tengah
jemaat, keutuhan kehidupan bersama. Paulus mengingatkan saudara kepada jemaat untuk tidak ambil bagian di dalam perilaku yang negatif itu. Sebaliknya, jemaat diserukan untuk bersikap rendah hati dengan menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi saudara, kembali ketika kita merenungkan bagian dari perikop ini, kitab Filipi ini, kita diajak untuk mampu menghayati posisi dan peran kita sebagai orang percaya yang tidak hanya memenuhi dan mengusahakan kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga mengusahakan untuk kepentingan orang lain yang akan mendatangkan keutuhan, kesatuan dalam kebersamaan. Prinsip yang ditanamkan oleh Rasul Paulus adalah prinsip kerendahan hati. Saudaraku, di dalam nasihat Paulus ini disampaikan teladan kerendahan hati. Itu ditunjukkan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Jalan kerendahan hati itu tidak usah kita buat sendiri, sebab telah ada yang membuka jalan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus sebagai teladan kerendahan hati. Dan jalan Tuhan Yesus adalah jalan kerendahan hati. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan ini tidaklah ringan. Tetapi jalan ini adalah jalan menuju kepada keutuhan komunitas, kesatuan komunitas. Jalan menurun dari kemuliaan surgawi menuju dunia yang hancur dan berdosa. Oleh karena itu, saudara, mari kita diajak untuk melihat bagaimana teladan Tuhan Yesus yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat dan juga kehidupan komunitas orang percaya pada saat ini yang sangat aktual dan relevan. Kita lihat ayat yang 6, saudara. Bagaimana langkah pertama yang diberikan oleh Rasul Paulus menjadi satu nasihat kepada jemaat. Ayat yang ke-6, saudara, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu adalah langkah yang pertama. Jadi Tuhan Yesus walaupun dalam rupa Allah tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu tetap dipertahankan. Ya, itu langkah pertama. Jadi dari kemuliaan surgawi turun dan masuk ke dunia yang hancur dan berdosa. Jadi teladan yang sungguh sangat mulia, saudara. Lalu langkah yang kedua adalah ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Langkah yang kedua adalah Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi keagungan kemuliaan Tuhan itu kemudian tidak dipertahankan, tetapi mengambil rupa seorang hamba, menghamba, menjadi setara dengan manusia. Nah, tidak akan kita dapatkan, saudara, dalam sebuah posisi dan kedudukan orang yang tinggi, sosok yang tinggi, kemudian mengambil posisi rendah, saudara. Lalu langkah yang ketiga adalah ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Saudara, langkah merendahkan diri Tuhan ini menunjukkan ketaatannya justru yang serendah-rendahnya. Ketaatan yang serendah-rendahnya sampai mati. Kematian sebagai lambang kehinaan dan terkutuk. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Itu langkah yang ketiga. Lalu langkah yang keempat, saudara, kematian Yesus
bukanlah kematian biasa, tetapi di atas salib, jalan kerendahan hati Kristus itu. Maka Allah memulihkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dari gerakan ke bawah, tiba-tiba kita melihat ada gerakan ke atas. Allah memberikan kepada Tuhan Yesus kemuliaan, mengangkat Tuhan. Di dalam Yesus, Tuhan memberikan kuasa di surga maupun di bumi. Nama, mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan semua makhluk bertekuk lutut di hadapan Allah, serta semua lidah mengaku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari teladan Tuhan Yesus yang menjadi ungkapan atau nasihat Rasul Paulus ini, jemaat Filipi dan juga komunitas orang percaya pada saat ini dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus, untuk berjalan di jalan Kristus, yaitu jalan kerendahan hati. Jalan kerendahan hati. Dan jalan kerendahan hati inilah yang menjadi langkah untuk dapat mewujudkan kesatuan di tengah-tengah komunitas, baik keluarga, gereja, masyarakat, maupun komunitas bangsa dan negara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama telah ditunjukkan dengan nasihat yang membimbing kita supaya kita mampu memiliki sikap hati yang dapat merendahkan hati, ya, seperti teladan yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal inilah yang perlu mendasari kehidupan orang percaya untuk mewujudkan panggilannya di tengah-tengah kebersamaan dengan banyak orang. Kalau kita tidak memiliki sikap kerendahan hati, maka yang terjadi adalah ancaman di tengah-tengah komunitas, ancaman perpecahan, ancaman perseteruan, ancaman perpecahan ataupun ketidakharmonisan. Oleh karena itu, saudaraku, komunitas persekutuan tetap harus diupayakan solid dan bersatu. Dan kesatuan ini akan terjadi jika orang-orang di dalamnya mau hidup di dalam kerendahan hati itu. Dan inilah yang dibutuhkan. Dalam setiap kebersamaan ada banyak keinginan. Tetapi satu dengan yang lain perlu untuk memperjuangkan kesatuan. Kesatuan dengan tidak mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri, tetapi mencari keuntungan dan kepentingan bersama. Saudara-saudara, panggilan Tuhan dalam perjamuan kudus dalam rangka Hari Oikumene, mari kita hayati dengan benar, saudara, bahwa dalam keberbedaan itu, di tengah-tengah komunitas dan kebersamaan dengan orang lain, dibutuhkan sikap kerendahan hati itu, agar kita dapat dipersatukan menjadi satu komunitas yang utuh untuk membangun kebersamaan kita dalam melakukan visi dan juga pelayanan kita dalam rangka mewujudkan kebersamaan dalam komunitas keluarga, gereja, mencapai tujuan yang diharapkan. Selamat mengikuti undangan perjamuan kudus dalam kebersamaan di jemaat, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Sabda-Mu menuntun kami untuk kami dapat mengupayakan kesatuan dan keutuhan dalam kebersamaan, dalam komunitas yang saat ini kami hidupi, kami jalani. Kami percaya demikian pula dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, kami membutuhkan semangat yang sama, di mana semangat yang kami lakukan itu berpegang pada prinsip kebersamaan untuk mencapai kesatuan.
dan Engkau telah memberikan teladan yang sungguh sangat mulia. Engkau nyatakan kepada kami supaya kami memiliki prinsip kerendahan hati dalam hidup, guna untuk memperjuangkan kesatuan dan kebersamaan kami dapat terus terwujud. Berkatilah semuanya itu nyata dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyiapkan ungkapan syukur kita, persembahan yang sudah kita siapkan secara khusus untuk kita ungkapkan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri dalam dasar firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua yang demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam dasar firman Tuhan ini mari kita ungkapkan persembahan kita sambil memuji Tuhan 298, bait 1, 2, dan 4, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jari tubuhnya. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita himpun, saudara, kepada Tuhan, sekaligus kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucapkan rasa syukur kami karena penyertaan-Mu nyata atas kebersamaan yang kami bangun pada malam hari ini. Dan perkenankanlah kami bawa ungkapan syafaat kami dengan mengingat seluruh kegiatan ibadah yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat, menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh dalam iman kami. Berkatilah ya Tuhan kegiatan gerejawi, mulai dari anak-anak sampai dewasa, yang saat ini perlu kami rencanakan dan kami tata, lebih-lebih di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami mohon tuntunan dan berkat Tuhan atas kami dan seluruh pelayan-pelayan jemaat terus dapat mempersiapkan diri dengan baik. Bapa, berkatilah kami semua supaya terus memiliki semangat dan juga kesetiaan dalam melakukan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau tahu setiap keluh kesah mereka. Tuhan, pulihkan senantiasa dan berkatilah dengan kesembuhan. Dan kiranya semuanya terjadi atas kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sampai hari ini tetap setia dalam melakukan aktivitas mereka untuk meraih masa depan, baik yang studi, yang mencari peluang bekerja, maupun yang mencari dan menemukan pasangan hidup. Tuhan berkati mereka semua, agar dalam masa pandemi ini, anak-anak kami tetap memiliki semangat dan sikap yang optimis, namun tetap didasari dengan rasa takut akan Engkau saja. Kami percaya masa depan anak-anak kami ada di dalam genggaman tangan kasih-Mu, kiranya mereka semua beroleh semangat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk
bangsa dan negara kami yang sampai hari ini terus menata diri dalam kebijakan-kebijakan yang menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Kiranya mendatangkan kesejahteraan bagi semuanya. Ya Tuhan, kami nyatakan ungkapan syukur kami malam hari ini dalam ungkapan persembahan yang telah kami himpun. Sucikanlah ya Allah setiap keluarga dan setiap pribadi yang telah mengungkapkan rasa syukurnya kepada Engkau. Tuhan kiranya memberkati dan persembahan kami ini boleh berguna sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan tetap terbangun dan pelayanan, kegiatan-kegiatan pelayanan dapat berlangsung dengan baik. Bapa, terima kasih, kami akan segera mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami akan undur diri, berkatilah kami untuk malam hari ini dalam istirahat kami bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri saudara ibadah malam hari ini dalam pujian Kidung Jemaat 326. Kita pujikan bait yang pertama saja, pujian malam ku nyanyikan. Saudaraku, undurlah dari ibadah pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati setiap keluarga dan kebersamaan jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara ibadah keluarga pada malam ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.